Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan pemrograman dasar kita. Dan pada slide ini, di penjelasan ini kita akan membahas mengenai variabel, konstanta, dan tipe data. Adapun yang akan kita pelajari pada slide ini, di akhir slide ini mahasiswa diharapkan mampu ya. Yang pertama mengetahui identifier dan reserve word, kemudian mengetahui variabel dan konstanta DC, kemudian memahami tipe-tipe data DC dan bagaimana cara penggunaannya, kemudian mampu mendeklarasikan variabel dan konstanta. Nah, kita akan masuk di pembahasan pertama, yaitu mengenai identifier dan reserve word. Identifier itu kalau diterjemahkan secara langsung itu adalah pengenal ya. Nah, kenapa kok disebut pengenal? Nah, kita simak di sini. Identifier digunakan untuk memberi nama variabel, konstanta, fungsi, label, union, structure, dan enumerasi gitu ya. Jadi nama variabel, nama konstanta, nama fungsi itu yang kalau kita biasanya sebut itu ya namanya ya. Jadi nama fungsi, nama variabel, dan seterusnya. Itu kalau istilah bakunya itu adalah identifier gitu ya. Nah, terdapat aturan-aturan nih untuk membuatkan nama variabel, konstanta, dan seterusnya. Ini aturannya nanti akan kita lihat ya. Di sini adalah contoh identifier. Mana sih yang disebut identifier itu gitu ya. Jadi di sini contoh kita di sini ketika deklarasikan konstanta P gitu ya. Ini nama P itu sendiri itu disebut identifier gitu ya. Kemudian ketika kita mendeklarasikan variabel A, B, dan result, nah A, B, atau result itu sendiri yang disebut identifier gitu ya. Nah, ini aturan-aturan yang tadi kita singgung ya. Jadi bagaimana sih caranya menulis nama atau identifier untuk ya variabel, terus kemudian konstanta, kemudian fungsi, dan seterusnya. Yang pertama, karakter yang diperbolehkan adalah hanya terdiri dari huruf, angka, dan garis bawah. Jadi huruf boleh apapun, angka boleh apapun. Karakter yang boleh selain huruf dan angka itu adalah hanya garis bawah. Jadi tanda bintang tidak boleh, tanda seru tidak boleh. Jadi yang boleh hanya garis bawah saja. Kemudian yang kedua, aturan kedua, tidak boleh diawali angka. Jadi awalnya itu karakter pertamanya harus huruf gitu ya. Tidak boleh diawali oleh angka. Kemudian tidak boleh menggunakan reserve keyword. Ya, keyword atau kata-kata kunci yang sudah dipakai oleh bahasa C. Jadi tidak boleh pakai reserve keyword. Nah, nanti akan kita singgung juga ya, reserve keyword itu apa saja sih di bahasa C gitu ya. Kemudian tidak lebih dari 31 karakter, ini adalah batasan nama karakternya ya. Misalkan Anda buat nama mawar gitu ya, MAWAR itu kan 5 karakter gitu ya. Nah, ini tidak boleh lebih dari 31 karakter. Gunakan kata yang mudah dimengerti. Ya, jadi kata disarankan nama identifiernya itu adalah menggambarkan apa yang di identifier gitu ya. Jadi misalkan kalau fungsi hitung ya, berarti fungsi tersebut nanti kemampuannya adalah menghitung. Terus kemudian konstanta angka huruf 1 gitu ya, misalkan, atau pi. Nah, itu berarti konstantanya itu ya menggambarkan nilai pi itu sendiri gitu ya. Maksudnya supaya mudah dimengerti. Kemudian identifier bersifat case sensitif. Besar kecilnya berpengaruh. Jadi misalkan Anda buat angka 1, huruf K-nya besar dengan huruf K-nya kecil, itu beda sudah. Gitu ya. Variabelnya sudah beda.
Nah, ini adalah contoh-contoh identifier berdasarkan aturan-aturan tadi. Di sini misalkan nulis nama saja, itu benar. Tapi kalau satu nama, huruf satu nama ini salah. Kenapa? Karena tadi identifier nggak boleh diawali huruf atau tidak boleh diawali selain huruf gitu ya. Kemudian total biaya ini benar, ada karakter yang diperbolehkan yaitu underscore. Nah, di sini tidak boleh. Ya. Kemudian nomor 1 boleh. Ya. Nomor spasi 1 tidak boleh. Karakter A ini boleh, tapi 1 tidak boleh. Jadi deklarasi variabel namanya 1 itu tidak boleh. Kemudian di sini harga underscore satuan underscore produksi ini boleh. Nah, tapi kalau harga dan satuan dan produksi tidak boleh. Nah, ini P boleh. Nah, kalau di depan P ada tanda lain gitu ya, itu tidak boleh. Nah, kemudian tadi ada aturan lagi, identifier tidak boleh menggunakan atau dideklarasikan seperti reserve keyword. Ya. Jadi reserve keyword adalah kata-kata yang sudah digunakan oleh bahasa asing dan tidak bisa digunakan sebagai identifier. Jadi misalkan Anda mau deklarasikan variabel namanya auto gitu ya. Jadi misalkan integer auto spasi auto itu tidak bisa. Gitu ya, karena nama identifier nggak boleh pakai atau sesuai nama reserve keyword gitu ya. Nah, kemudian di sini bagaimana cara kita melihat gitu ya dari IDE yang kita pakai bahwa dia itu merupakan keyword atau bukan gitu ya. Nah, di sini diperlihatkan ada di DevC atau Visual C++. Ini kalau di DevC keywordnya itu di bold, dikasih bold gitu ya, karakternya bold. Tapi kalau di Visual C++, nah ini ada keyword biru atau warnanya biru gitu ya. Jadi kalau yang keyword itu dikasih warna biru. Demikian juga dengan IDE yang Anda pakai itu nanti silakan dicek sendiri-sendiri kira-kira reserve keywordnya itu dikasih tanda apa. Mungkin di Falcon, mungkin di Codeblocks. Nah, itu nanti bisa dilihat sendiri-sendiri ya. Nah, itu mengenai identifier dan keyword. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan kedua yaitu mengenai variabel. Nah, variabel itu kita kemarin sudah sering pakai di praktikum ya. Tapi kita di sini akan membahas lebih rinci ya daripada variabel yang kita sudah bahas kemarin. Ya, variabel adalah sesuatu yang memiliki alamat memori tertentu di RAM untuk menyimpan nilai data. Ya, kita tahu bahwa ya seluruh data yang kita simpan itu semuanya sebenarnya disimpan di dalam RAM. Ya, ketika dijalankan. Nah, setiap variabel memiliki nama atau identifier. Nah, seperti yang baru saja kita bahas ya. Jadi variabel itu ada identifiernya, terus kemudian ada alamatnya, ada tipe datanya, ada size atau ada ukurannya, dan ada nilainya itu sendiri atau ada datanya itu sendiri. Kemudian nilai data atau isi variabel dapat dirubah saat runtime. Jadi ketika program di run, nilai variabel itu masih bisa dirubah-rubah karena ya memang kemampuannya variabel dibanding dengan konstanta itu ya. Pada saat runtime, pada saat di run, isi variabel itu masih bisa dirubah-rubah gitu ya. Nah, format deklarasi variabel ini tipe spasi nama dan seterusnya, atau tipe spasi nama langsung diassign nilai inisialnya, ini nilai awalnya gitu ya. Itu juga bisa model yang kedua. Nah, contoh implementasinya adalah penulisannya ya. Jadi integer spasi a, b, c, jumlah. Berarti di sini ada 4 variabel yang dideklarasikan dan belum ada nilainya. Kemudian di sini ada float, gaji, bonus. Berarti ada 2 variabel yang yang dibuat, belum di assign nilainya. Di sini cara yang ketiga
agak berbeda. Integer spasi jumlah mahasiswa sama dengan 20. Berarti di sini membuat variabel jumlah mahasiswa langsung dikasih nilai atau diassign initial value-nya 20. Nah, ini di sini kita lihat ya gambar sebenarnya bagaimana bentuk variabel itu ketika di memori, gitu ya. Di sini yang konteksnya adalah contoh ketika ada deklarasi variabel bertipe char, nama variabelnya ch, nilainya 65. Ya. Jadi ch ini nama variabelnya kan ya, ch. Terus kemudian rentang nilainya itu bisa dilihat dari ch itu min 128 sampai 127, ya. Kemudian nilai itu sendiri itu 65. Mengenai rentang nilai kita nanti coba akan membahas ya. Kemudian 65. Nah, kemudian alamatnya ya, alamat memori ini misalkan alamat memori 1 2 3 4 5 6. Itu alamatnya di sini. Jadi si variabel char 65 ini terletak di alamat memori 1 2 3 4 5 6. Ya. Oke. Kemudian deklarasi variabel. Ya. Variabel dapat dideklarasikan di setiap awal block statement. Ya. Block statement ini juga disebut compound statement, yaitu statement yang berada di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, ya. Jadi contoh integer x, integer y, integer z, atau juga cara yang kedua seperti ini, cara ketiga yang paling bawah sendiri. Jadi variabel itu biasanya dideklarasikan di awal compound statement ya. Jadi setelah kurung kurawal buka langsung dideklarasikan variabel yang mau dipakai itu yang mana. Nah, tujuan deklarasi variabel, kenapa sih kok harus di awal compound statement gitu ya? Di situ untuk memberitahukan compiler ya mengenai nama semua variabel yang akan digunakan dalam program. Kemudian jenis informasi yang akan disimpan di tiap variabel. Kemudian bagaimana informasi tersebut disimpan di dalam memori. Nah, jadi kita mendaftarkan nama yang nantinya mau dipakai gitu kan ya, secara tidak langsung gitu ya. Nah, ini contoh deklarasi variabel. Di sini ada keterangan yang deklarasi variabel itu adalah integer A, integer B, dan integer result. Jadi ya, ini adalah deklarasi variabel. Dia berada di setelah kurung kurawal buka biasanya gitu ya. Karena yang dideklarasikan itu yang variabel yang mau dipakai itu adalah dideklarasikan dulu gitu ya. Oke. Kemudian selain cuma deklarasi variabel seperti ini kan variabel hanya dideklarasikan saja tanpa ada nilai. Nah, di sini selanjutnya adalah inisialisasi variabel. Jadi deklarasi variabel saja itu akan menghasilkan nilai awal yang tidak dapat ditentukan. Jadi buat variabelnya saja tapi nilainya belum tahu dia. Nah, untuk menentukan nilai awal variabel sekaligus pada waktu deklarasi gitu ya, kita dapat melakukan inisialisasi. Jadi bisa sekali langkah itu langsung variabelnya di-assign nilainya berapa. Jadi contoh di sini ada tipe data integer, nama variabelnya nilai awal, langsung di-assign nilai awal, variabel nilai awal ini dikasih nilai 0. Gitu ya. Atau di sini ada tipe variabelnya char, kemudian nama variabelnya huruf, langsung dikasih huruf ini dikasih nilai atau dikasih value itu adalah karakter A. Seperti itu adalah inisialisasi variabel. Oke, kemudian selanjutnya mengenai variabel ada lingkup variabel atau cakupan variabel. Nah, lingkup variabel ini kalau didefinisikan sejauh mana variabel itu dapat diakses dalam program. Jadi tidak di semua tempat variabel dideklarasikan itu bisa diakses oleh
seluruh program gitu ya. Jadi dalam satu lingkup itu hanya boleh satu nama. Jadi kalau ada dalam satu lingkup program ya, itu nggak boleh ada nama variabel yang sama persis kalau di dalam satu cakupan ya. Misalkan kalau yang di dalam fungsi yang variabel lokal ya, yang kita dulu pernah singgung. Nah, kaitan dengan tersebut, dalam satu lingkup tersebut hanya boleh satu nama. Ini ada dua buah atau dua jenis ya variabel. Yang pertama, variabel global. Variabel global ini letaknya di luar semua fungsi. Jadi, kalau deklarasi variabelnya di luar semua fungsi, ini dapat diakses pada semua fungsi, pada semua dari fungsi manapun gitu ya. Ini dapat diakses atau dapat dipakai gitu kan ya. Nah, kemudian variabel lokal. Variabel lokal ini letaknya di dalam blok fungsi gitu ya. Dia dapat mendeklarasikan variabel yang namanya sama dengan variabel global. Jadi variabel globalnya namanya A, di variabel lokal juga namanya A juga boleh juga. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini contohnya penggunaan variabel global. Jadi kita lihat variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar seluruh badan fungsi atau di luar seluruh fungsi. Kita lihat di sini ada fungsi cetak umur, kemudian di sini ada fungsi main. Integer umur ini di luar kedua fungsi tersebut, berarti di sini adalah variabel global. Ya, umur ini bisa dipakai di cetak umur juga bisa dipakai di main. Ini untuk variabel global, gitu ya. Jadi fleksibilitas pemakaiannya sangat tinggi kalau yang variabel global, gitu ya. Kemudian ada yang kedua variabel lokal. Nah, variabel lokal ini bentuknya seperti ini. Jadi contoh di sini integer umur sama dengan 20. Umur ini merupakan variabel lokal karena dia ada di lokal sini saja yang bisa mengakses umur. Nah, kalau yang cetak umur ini mengakses variabel umur, nah ini akan terjadi error karena yang variabel lokal di fungsi cetak umur ini nggak ada. Variabel umurnya ini belum didefinisikan. Ya, dimana kalau kita mau pakai suatu variabel kan harus didefinisikan dulu nih maksudnya apa, variabel umur ini didaftarkan dulu kan gitu ya. Sedangkan kalau yang di sini pakai variabel lokal itu di sini kan nggak ada kita deklarasi variabel umur di badan fungsi yang ini, hanya ada di sini saja variabel umurnya, deklarasi variabel umur. Nah ini di sini dia karena dia variabel lokal, maka yang bisa mengakses adalah yang di sini saja, tapi di sini ya harus dideklarasikan dulu gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konstanta. Adapun konstanta ini sebenarnya kita sudah pakai ya dari praktikum yang lalu. Nah, sekarang ini kita akan bahas mengenai ya lebih detail mengenai konstanta ya. Oke, konstanta adalah nilai yang tidak berubah selama proses dalam program. Nah, ini adalah ciri khasnya dari konstanta. Jadi ketika program di run, nilai yang ada dalam situ atau dalam konstanta itu tidak bisa dirubah-rubah. Nah, konstanta ini sebenarnya ada dua macam, yaitu konstanta literal ya, dan juga konstanta simbolik. Jadi ada dua jenis ya. Jadi nanti kita akan lihat bentuk yang seperti define dan const yang kita pelajari kemarin itu termasuk yang literal atau yang simbolik, gitu ya. Nah, di sini konstanta literal adalah nilai yang ditulis pada kode program. Contoh, misalkan Anda mendeklarasikan variabel panjang sama dengan 5, maka 5 ini adalah konstanta literal. Contoh yang lain, Anda printf gitu ya. Terus kemudian Anda mau print karakter A ke dalam printf tersebut. Nah, A ini adalah konstanta
literal. Jadi nilai ini disebut juga konstanta juga ya, tapi dia ini literal gitu ya. Sebagai contoh 5 dan A ini. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis konstanta simbolik, di mana konstanta jenis ini dibuat untuk memberi nama pada suatu nilai literal. Konstanta simbolik bisa dibuat dengan dua cara, yaitu dengan cara preprosesor, yaitu menggunakan keyword define. Contohnya adalah define ukuran 25 seperti ini, yang seperti kita sudah pelajari ya. Nah, kemudian ada juga keyword const, seperti const integer x sama dengan 50. Nah, kedua pola pendeklarasian konstanta ini jenis konstantanya adalah konstanta simbolik. Oke. Jadi kita sudah tahu ya, konstanta itu ada dua jenis. Kemudian kita dapat mendefinisikan sendiri nama untuk konstanta ya, define ya, untuk yang simbolik gitu ya, dengan menggunakan preprosesor detektif. Seperti ya define, formatnya define spasi identifier atau namanya spasi nilainya. Contoh define p spasi 3,14 dan seterusnya. Setelah didefinisikan, maka kita dapat menggunakan di seluruh area program ya. Contoh, untuk menghitung circle sama dengan 2 kali pi kali r. Oke, itu adalah konstanta. Nah, kita sekarang akan lihat contoh dari konstanta simbolik yang menggunakan define dan const. Nah, define pi 3,14 ya. Jadi di awal memang sudah didefinisikan pi-nya 3,14. Nah, ternyata di dalam main itu pi-nya ini di-assign lagi oleh nilai baru. Nah, 3,1475. Ini tidak boleh terjadi gitu ya. Maksudnya ini nanti akan terjadi error. Karena kalau konstanta itu tidak bisa di-assign lagi nilainya setelah dideklarasikan. Gitu ya. Kemudian contoh di dalam method main ini Anda deklarasikan konstanta tipenya float ya, namanya pi, nilainya adalah 3,14. Nah, di sini sudah dideklarasikan, nilainya sudah ada. Ternyata di bawahnya masih mau di-assign lagi. Pi ini sama dengan 3, sekian. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi mau pakai define atau mau pakai const itu kalau sudah dideklarasikan, di bawahnya itu sudah tidak bisa di-assign lagi atau diberi nilai lagi, seperti itu ya. Kemudian nah ini adalah contoh yang lain lagi ya. Jadi define pi 3,14, kemudian di dalam method main ada float phi sama dengan 3,14 gitu ya. Kemudian di sini phi sama dengan 3,14. Ingat di sini diperhatikan konstantanya itu pi ya, p huruf besar, i huruf kecil. Nah, di sini yang float phi ini adalah apa namanya? Variabel gitu ya. Jadi karena ini merupakan variabel 3,14, ya ini bisa saja dibuat 3,1475 gitu ya. Bisa saja. Jadi ya, dari yang 3,1400 dirubah menjadi 3,1475. Nah, ini bisa saja. Tapi kalau pi-nya, pi, konstanta tadi yang dirubah ya, tidak bisa. Oke, ini adalah contoh simbolik konstanta simbolik. Jadi ingat, kita tadi sudah pelajari bahwa nilai seperti 3,14 ini adalah konstanta literal gitu ya. Nah, kalau yang keyword konstan ini itu sendiri const itu sendiri dan juga define ini adalah konstanta simbolik. Jadi ada dua jenis konstanta. Nah, sekarang kita akan secara khusus membahas konstanta yang literal tadi atau yang berupa nilai.
Nah, jadi macam-macam konstanta literal ini ada, paling tidak ada 5 ya. Jadi ada yang nilai berupa integer, namanya ini integer konstanta, kemudian 3,14 atau ada desimal gitu ya, ini floating point, kemudian karakter, kemudian ada escape sequence, ada backspace gitu ya, kok backslash n, backslash t gitu ya, terus kemudian tanda petik, backslash tanda petik. Nah, itu sebenarnya ada string konstan. Nah, nilai-nilai ini ya, ini namanya adalah konstanta literal. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu. Integer, yang floating point, yang karakter konstan dan seterusnya. Nah, yang pertama, konstanta integer atau value integer kan gitu ya. Merupakan nilai numerik yang mengidentifikasikan nilai integer desimal. Karena merupakan numerik, tidak perlu tanda kutip seperti yang karakter gitu ya. Contoh 1776, 707, min 273. Misalkan Anda deklarasikan variabel integer bilangan 1 sama dengan 1776. Nah, ini 1776-nya itu berarti literal constant yang integer ya, konstanta literal tipenya adalah integer. Kemudian literal constant ini floating point atau float gitu ya. Dia bisa menangkap bilangan desimal atau eksponen ya, termasuk ada karakter e pada titik desimal gitu ya, yang representasinya adalah dikali 10 pangkat n. Ya, jadi di sini 3,14 sekian-sekian. Di sini ada 6,02 E23, itu berarti 6,02 kali 10 pangkat 23. 1,6 E19 berarti 1,6 kali 10 pangkat 19. Nah, ini bisa ditangkap atau bisa dipakai jika tipe datanya adalah float. Gitu ya. Kemudian literal konstanta juga ini karakter dan string. Ya, di sini ada tanda petik 1, tanda petik 2. Ya, tanda petik 1 untuk satu karakter, tanda petik 2 untuk kalimat. Gitu ya. Kemudian untuk karakter tunggal tanda petik 1, untuk untaian karakter tanda petik 2. Kemudian konstanta karakter dan string memiliki beberapa penulisan khusus. Ada backslash n, ada backslash tanda tanya, ada backslash tanda petik. Itu kalau misalkan Anda mau nulis tanda tanya itu sendiri, itu Anda tulisnya backslash tanda tanya. Backslash n tanda ganti baris gitu ya, atau kode untuk ganti baris. Backslash tanda petik ini adalah tanda petik seperti yang kita bahas dulu gitu ya. Nah, jadi tadi perlu disadari di sini ada dua jenis konstanta. Jadi kalau yang kita pelajari mengenai konstanta di praktikum dulu, itu adalah konstanta bertipe ya, bertipe simbolik. Nah, kemudian nanti jika misalkan disebut bahwa nilai deklarasi atau nilai yang diassign, misalkan Anda buat variabel integer, nama variabelnya bilangan 1 sama dengan 1776. Nah, itu nilai 1776 itu juga disebut sebagai konstanta, tapi tipenya adalah literal gitu ya, konstanta literal. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir mengenai tipe data. Oke. Tipe data ini pada dasarnya hanya ada tipe data primitif aslinya. Ada 5 buah tipe data primitif. Ada karakter, ada integer, floating point, double floating point, dan void. Keywordnya dengan keyword yang sebut di sebelah kanan ya. Ada char, int, float, double, dan void. Nah, tipe primitif ini bisa dikombinasikan dengan 4 modifier. Ya. Nah, 4 modifier ini adalah sign, unsigned, kemudian ada long, ada short. Tipe dalam
bahasa C merupakan kombinasi tipe data primitif yang tadi dengan modifier ini. Contoh seperti assign char, itu berarti tipe data primitifnya char, tapi di modifier sign. Atau unsigned integer, atau long integer, dan seterusnya. Nah, kenapa sih kok harus ada modifier? Ini karena dengan adanya modifier ini bisa merubah-rubah rentang nilainya si tipe data. Contoh, kalau tipe tradisional char, ini range nilai yang bisa dimasukkan itu min 128 sampai dengan 127. Tapi kalau unsigned char, ini nilai negatifnya dia nggak bisa nangkap, tapi dia yang nilai negatif sejumlah 128 ini dialokasikan ke positif. Jadi kalau di sini diamati, yang char tradisional gitu ya, itu min 128 sampai 127. Nah, karena kalau yang unsigned char ini nilai negatifnya nggak ada, jadi dia nggak bisa menerima nilai negatif, tapi maksimal nilai positifnya itu 2 kali lipatnya dari yang semula gitu ya. Jadi seperti yang negatif ini dialokasikan semuanya ke positif. Jadi maksimal 255. Demikian juga dengan yang integer. Hal yang sama terjadi di unsigned integer. Integer yang semula atau yang asli, yang sign gitu ya. Jadi yang kalau ditulis di sini itu walaupun nggak ada tulisannya sign, tapi di sini sebenarnya adalah sign integer gitu ya. Jadi integer yang tradisional ini min 32768 sampai 32767. Nah, kalau unsigned integer ini negatifnya nggak bisa menerima negatif, tapi positifnya ini 2 kali lipatnya yang semula gitu ya. Karena yang negatif tadi, alokasi yang negatif semuanya dilimpahkan ke positif. Gitu ya. Demikian juga dengan yang long atau unsigned long dan unsigned long. Konsepnya seperti itu. Kemudian ya float ini bisa ya dia menerima range 3,4 kali 10 pangkat 3 min 38 sampai 3,4 kali 10 pangkat 38 gitu ya. Ada double, ada long double. Nah, default dari tipe data ini adalah sign. Sehingga penulisan kalau ditulis int saja atau integer saja itu sama artinya dengan sign integer. Contoh, integer x, kita deklarasikan variabel x tipenya integer, ini sama artinya dengan sign integer x. Jadi kata kuncinya sebenarnya ada sign-nya, tapi dia nggak perlu disebutkan gitu ya. Jadi kalau integer x itu berarti sudah dianggap sign integer x. Short integer x itu sama artinya dengan sign short integer x. Kemudian rentang nilai atau range dari tipe data dalam bahasa C ini tergantung dari compiler dan sistem operasinya. Jadi berbeda-beda compilernya dari tahun berapa, sistem operasinya juga berbeda-beda, itu juga dia bisa berbeda. Tipe integer pada Turbo C 2.0 tipenya DOS ini rentang nilainya 2 byte. Tapi kalau integer di Dev C Windows ini rentang nilainya 4 byte, sudah sangat berbeda sekali ya. Jadi di sini sudah bisa nampung sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M. 9 berarti miliar kan itu ya. Nah, kalau DOS ya cuma segini. Oke, jadi perhatikan bahwa ya memang ada perbedaannya gitu ya. Dari compiler atau dari operating systemnya. Nah, ini contoh pemakaian tipe data. Yang pertama di sini contoh ada main method, terus kemudian dideklarasikan variabel angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, tipenya masing-masing gitu ya. Ada char, ada short, ada integer, ada long. Terus kemudian setelah ini di-assign nilainya angka 1, 127 dan seterusnya sampai angka 4. Nah, untuk memakainya kalau yang dia itu cuma tipe data
desimal gitu ya, maksudnya basisnya itu integer, ya tinggal di sini di persen D saja gitu ya. Jadi ditampilkan isi variabel angka 1, di sini ada persen D-nya yang menyimbolkan bahwa nanti nilainya akan ditampilkan di sebelah kanan tanda titik 2 ini kan gitu ya. Jadi nilainya nanti akan di sini. Si angka 1 nanti akan nilainya ada di sini. Demikian juga dengan yang angka 2, angka 3 dan angka 4. Nah, hasil tampilannya itu ya seperti ini. Ya. Oke, ini kondisi yang memang nilainya si integer ini tidak melampaui range yang dia bisa tangkap. Nah, kalau melampaui ya nantinya dia tidak muncul nilainya gitu ya. Tidak muncul nilai yang seperti ini. Kemudian untuk di sini ada keunikan char ya. Kalau integer tadi kan oke saja, tinggal dimasukkan nilainya asal masih ada dalam range yang dia bisa tangkap ya pasti bisa ditampilkan. Nah, kalau char ini nilai yang dimasukkan dengan tampilannya ini bisa berbeda. Contoh, di sini ada fungsi main, ada char, variabelnya foo, nilainya dia nilai angka ya sama dengan 65. Di bawahnya ada variabel bar, tipenya char juga, tapi dia masukannya adalah karakter saja, Z dalam tanda petik 1. Nah, ketika Anda menampilkan yang pertama ya, jadi isi variabel foo, jadi variabel foo ya, ingat yang di atas saja ya. Yang variabel foo di sini pakai persen D. Di bawahnya ada nampilkan juga variabel foo, di sini pakai persen C. Itu nanti outputnya akan berbeda. Gitu ya. Demikian juga dengan di sini akan menampilkan variabel bar ini, yang masukannya adalah karakter Z. Isi variabel bar, kalau yang persen D, kemudian di bawahnya ada variabel, tampilkan variabel bar yang persen C, itu nanti tampilannya akan berbeda. Nah, bentuk tampilannya akan seperti ini. Jadi yang sebelah atas ini, yang persen D, isi variabel foo ini adalah 65, seperti yang ada di angka sini gitu ya. Nah, kemudian isi variabel char, kalau yang pakai persen C, persen C ini ternyata adalah angka atau huruf A besar. Oke, jadi dia adalah huruf A besar. Nah, kenapa kok bisa A? Ini munculnya A dari mana? Dari atas ini kok tidak ada. Nah, ternyata di char itu adalah angka 65 itu disimbolkan dalam karakter ASCII itu adalah huruf A besar. Nah, nanti masing-masing huruf ada, dari A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya, terus kemudian sampai huruf A besar, itu ada angkanya sendiri-sendiri dalam ASCII. Ya. Nah, juga yang bawah juga, kalau yang bar tadi, dia angkanya kan Z aslinya, angkanya karakter Z. Nah, di dalam Z, ini kalau ditampilkan di persen D, jadi desimal atau angkanya Z itu berapa sih? Nah, Z itu ternyata 90. Ya, Z besar ya, Z besar 90. Nah, kalau di sini persen C itu berarti karakter ya, dia ditampilkan sebagai karakter. Kalau persen D dia ditampilkan sebagai desimal kan gitu ya. Jadi ditampilkan dalam karakter, ini ya tampil seperti apa adanya tadi ya, Z besar. Jadi ini untuk yang karakter. Ya, bisa diketahui bahwa memang dia ada perbedaan bentuk ya daripada yang integer. Jadi 65 kode-kode yang dalam karakter ini memang tidak menyimbolkan atau tidak diuntukkan untuk menyimpan angka yang mungkin kita maksud ya, maksudnya ya angka numerik ya, tapi dia adalah ASCII gitu ya. Oke. Nah, di sini saya juga sudah tampilkan ada ASCII table. Jadi di sini kalau Anda mengoperasikan char seperti tadi,
itu ada di sini bisa dilihat simbolnya. Misalkan nilai A besar, tadi kita ketahui ada 65 ya. Terus kemudian A kecil ada 97. Tadi ada juga Z besar 90. Nah, nanti data-data yang lainnya itu Anda bisa lihat di sini. Atau Anda bisa cari di Google atau mesin pencarian yang lain, itu ada SC table. Itu nanti akan ketahuan gitu ya, seluruh SC table dari angka 0 sampai 255. Kemudian di sini contoh penggunaan unsigned. Kalau sign kan kita sudah tahu ya, tanpa ditulis pun dia sudah dianggap sign. Nah, kalau unsigned, kita di sini akan pakai di unsigned char, unsigned short, unsigned integer, unsigned long. Nah, unsigned char. Di sini angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Di sini deklarasikan 255, 6, 55, 35, kemudian angka 3 dan angka 4 seperti yang terlihat di sini. Nah, untuk printf-nya di sini kita lihat ada perbedaan. Kalau yang unsigned char dan unsigned short ini kita bisa tetap pakai %d ya, walaupun unsigned. Angka 1 dan angka 2 kan tetap bisa ditampilkan seperti di di tampilan seperti ini. Jadi 255, 655, 35 dia tetap benar ya. Tapi kalau yang angka unsigned integer dan unsigned long ini dilihat %u-nya atau persennya ini nggak bisa pakai %d. Dia harus pakai %u supaya hasilnya akan tetap muncul seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau %u tandanya dia adalah unsigned gitu ya, dia akan muncul seperti ini. Tetap atau sesuai akurat seperti ini. Kita akan coba yang apakah benar yang unsigned integer dan unsigned long ini ada persen. Kalau dikasih %d itu apa benar tidak bisa ya, kita akan coba. Nah, setelah dicoba ya, nanti Anda juga bisa coba sendiri ya. Jadi kalau yang unsigned integer dan unsigned long ini kalau di sini pakai %d itu hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan nilai yang ada di sini. Jadi di sini tanda persennya itu bukan %d tapi %u kalau yang untuk yang unsigned. Seperti itu. Dan ini juga merupakan akhir dari pembahasan pada slide ini. Sebagai review, kita telah mempelajari ya identifier, kemudian reserved word di bahasa C, kemudian mengetahui variabel dan konstanta di bahasa C, kemudian memahami tipe-tipe data di bahasa C dan penggunaannya, dan mampu mendeklarasikan variabel dan konstanta. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa menambah pengetahuan Anda sekalian. Penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.